Berarti kan memang kuncinya adalah keluarga mendukung secara penuh gitu ya, dan mensupport dalam situasi apapun. Dan Om Mario sendiri sebagai yang melakukan pun disiplin untuk Iya, melakukan itu. Karena disiplin. kalau kalau ya kadang kan berbenturan dengan jam meeting Iya. atau berbenturan dengan appointment dengan orang gitu. Nah, bagaimana nih mengedukasi kita itu loh, untuk kadang-kadang kan gini ya, teman-teman itu bisa lah LDRan, tahu-tahu ketiduran, tahu-tahu apa gitu kan. Tapi gimana, ada nggak triknya sebagai senior gitu yang penuh dengan pengalaman Iya, iya. buat teman-teman nih bisa niru nih, gimana Om kira-kira? Iya, iya. Ya kuncinya sama sih. Kalau kita disiplin untuk berkomunikasi, menjalin relationship dengan keluarga, di kantor pun kita juga harus disiplin. Disiplin dalam hal apa? Dalam melakukan misalnya time management, Oh, oke. dalam melakukan time blocking, dalam melakukan komunikasi dengan peers, dengan tim dan Dengan lain-lain. tim. Itu harus disiplin. Artinya disiplin apa? Ya sebagai contoh gitu ya. Misalnya kita jangan terlalu melakukan micromanagement gitu ya. Misalnya saya di tim saya gitu ya. Oke. Saya melakukan misalnya meeting, either itu weekly, either itu bi-weekly gitu kan. Itu wajib dilakukan secara disiplin. Karena disitulah checkpoint kita dan tim. Oke. Kalau kita nggak disiplin, udah pasti lepas. Dan kebanyakan penyakit dari manajer-manajer, dari leader-leader itu adalah kurang disiplin tuh. Tiba-tiba ada panggilan, Nah, tiba-tiba ada apalah inilah ya katanya penting atau penting apa so penting gitu ya. Penting atau so penting atau wah saya harus pura-pura penting. pura-pura penting, harus store muka gitu. Nah, kalau saya tuh berusaha mengurangi hal-hal seperti itu. Bukan yang nggak penting ya, tapi saya melakukan team first. Ininya team first. Jadi yang namanya disiplin untuk melakukan koordinasi itu wajib. Itu Misalnya saya wajib. melakukan bi-weekly meeting progress gitu ya. Itu wajib di jam sekian, tanggal sekian, hari apa itu kita sudah sepakat sama tim itu kita lakukan secara reguler. Rutin. Jadi dibentuk tuh ada sekjennya, sekretariatnya juga ada tuh yang bagian undang-undangin, yang Template-nya update, udah, template-nya progresnya kita udah bikin ada. simple itu udah ada lah. Oke. Dan disiplin juga, jangan lebih kalau meeting cuma 1,5 jam ya 1,5 jam, jangan terus kita ngobrol ngalur ngidul gitu udah. Meeting lagi, meeting lagi, Iya, meeting lagi, ngomongin nggak kelar-kelar. kelar gitu. Oke. Nah, terus ada juga kita bikin semacam disiplin juga memberikan task reminder kepada teman-teman. Apa yang kita meetingin selama bi-weekly tadi misalnya gitu. Ya. Itu every week kita harus ya sekarang kan ada WhatsApp group atau ada Teams dan Ada lain-lain gitu ya. broadcast, Itu bisa lah kita checklist secara disiplin misalnya di Senin malam di Minggu malam atau Senin pagi kita Apa udah aja. kasih weekly task gitu ya, di mana teman-teman di dalam tim semua atau di peers di grup itu bisa melihat merimain oh iya ada kerjaan ini yang belum selesai. Ada progresnya Dan nih. kita berikan juga update minggu lalu kita sudah ngerjain apa aja Ya. dan kasih apresiasi. Gitu Wah, kan. tuh penting nih. Pekerjaan hari ini apa, progresnya apa, Betul. mau ngapain. Nah, Betul. ini keren nih, ini Iya, keren nih. iya, Ini iya. penting Iya. buat teman-teman sebagai leader. Betul. Oke, Jadi oke. teman-teman tahu prioritasnya apa minggu ini, kerjaan yang itu aja. Nah misalnya kita juga mesti bisa ngatur mana yang perlu dikerjain dan mana yang nanti dulu. Prioritasnya tuh mana dulu, gitu loh. Kalau prioritasnya masih nanti, ya di hold dulu. Jangan suruh teman-teman atau ajak teman-teman untuk mengerjakan sesuatu yang masih nanti. Oke. Yang minggu ini aja dulu. Jadi Oke. minggu lalu kita tracking, kita lihat progresnya seperti apa, kita apresiasi, lalu kita remind bahwa minggu ini ada pekerjaan ini. Nah mudah-mudahan teman-teman kan gini lah kalau kayak bermain bola gitu ya. Oke. Kalau kita disiplin, kita masa nembak ke gawang ada 10, nggak ada 2 Nggak yang ada gol yang sih, gol kan gitu. nggak ada 1 yang gol sih. Nah. Jadi ya itu harus disiplin tuh kayak gitu tuh. Ini kuncian, disiplin, lalu prioritas gitu ya. Iya, iya. Skala prioritas, biar tim lu juga nggak babak belur nih. Betul. Semua dikasih, mana dulu yang mau dikerjain, bos, kan gitu mungkin ya. Betul, Nah, betul. jadi kan mereka ngatur energi, lebih produktif gitu ya. Outputnya jelas, wah clear banget. Wow, pengalaman memang nggak pernah bohong, ya kan. Jam terbang, LDR-an, karirnya, dan lain-lain. Nah,
gue balik lagi ke ini, sedikit ke keluarga Pak. Dari Ya. tadi gue manggil Pak, Om ya karena kita udah Iya, biasa lah gitu. Tapi semua boleh, Pak. yang ingin gue tanyakan, pernah nggak sih ibu, istri atau anak di rumah itu merasa sensitif kalau misalnya kerja mulu, karena gue ngalamin nih Pak, kemarin 2 minggu yang lalu anak gue, ayah kenapa kerja melulu ya, gitu. Gitu. Nah, itu tanda-tandanya apa dan gimana kira-kira harus meyakinkan, kan jauh nih, kalau gue kan masih pulang pergi setiap hari gitu. Nah gimana tuh? Nah, kalau gue balik bro, gue balik gitu loh. Artinya, ya lu ngapain juga kerja melulu? Kalau lu bisa mengatur pekerjaan lu dengan benar di jam kerja. Oke. Jadi gue balik gitu. Jadi ya lembur bukan sesuatu yang bisa dihindari gitu ya. Tapi kalau tiap hari lembur itu berarti ada yang salah sama sistem kerja lu. Oke. Iya kan? Jadi ya kalau lembur lu lakukan dalam seminggu 1 kali. Oke. Atau gue sih mencoba mengeliminir yang namanya lembur kecuali ada special project yang memang urgently harus dikerjain. Itu yang gue lakukan sama tim gue gitu ya. Jadi ya pulang kalau bisa on time. Bahkan yang sampai lembur-lembur malam kalau bisa on time lah, lu ketemu sama pacar lu kayak lu ketemu sama pasangan Oh, lu sama anak malah malah dorong gue gitu? endorse begitu. Wih, dia Karena enak artinya banget ya apa? jadi anak Kalau buahnya Mario. iya. Kalau sistem kerja itu disiplin kita lakukan kan sudah ada tadi bi-weekly meeting, ada weekly task reminder, dan gue selalu personally juga gue in touch kalau lu ada pertanyaan apa, itu bisa interaksi lah kita sama masing-masing tim. Nah, berarti ada yang salah kalau misalnya lu keseringan lembur gitu bro. Jadi kalau bini lu, istri lu, pacar lu itu sensitif, kalau lu lembur emang tiap hari itu wajar. Gua nggak bisa nyalain pasangan lu. Begitu sebaliknya ya, yang suaminya suka sensitif nih, misalnya yang berkarir yang cewek gitu kan, suaminya sensitif, itu suatu hal yang wajar karena lu tiap hari lembur, berarti ada yang salah gitu. Tapi kalau lu lemburnya seminggu sekali, itu kan sesuatu yang bisa dibicarakan gitu kan, apalagi lu sudah melakukan komunikasi secara intens gitu ya dengan keluarga. Kurang lebih gitu. Wah, berarti memang kalau lu lembur tiap hari tuh belum beres juga tuh. Kalau gue salah, tapi makanya jangan gue disclaim lagi itu gue gitu kan. Jadi nggak berlaku untuk ya mungkin ada yang orang hobi lembur gitu ya. Ya itu monggo aja, gue juga nggak bisa mengintervensi orang yang hobi lembur. Ya itu kan? Bisa juga dia pertimbangan yang lain ya. Iya. Nah, selain tadi kan kita ngomongin LDR-an. Nah, sekarang pengalaman Mas Aryo sebagai di head HR nih, pernah nggak sih punya anak buah yang ngalamin seperti Mas Aryo juga LDR-an, terus tanda-tandanya, terus produktivitasnya, termasuk uring-uringan kan ini anak gitu loh. Kalau mungkin dalam melakukan pekerjaan setiap hari gitu kan, apakah ternyata kalau orang yang kan di HR kita juga bisa ngeliat, bisa juga orang ini kalau lu pulang tiap hari ke rumah jauh lebih produktif, atau orang yang LDR-an. Nah ini kan bisa menilai. Ada nggak Mas pengalaman kayak gitu? Iya. Gue sih bukan tipikal orang yang suka nyampurin urusan keluarga orang ya. Kalau gue tipikal yang begitu, tapi simptom-simptom itu kelihatan. Artinya gini, misalnya teman-teman sudah mulai sering hilang. Ya kan, sering hilang gitu kan, sering hilang ya nggak tahu ngilang kemana nih. Gua rasa dia pacaran sama seseorang nih gitu kan. Nah itu biasanya atau produktivitasnya menurun karena ya gua nggak tahu mungkin bininya atau suaminya di rumah marah-marah gitu kan, marah-marah ada sesuatu gitu kan. Nah itu mulai kelihatan tuh. Nah intinya adalah gue balikin lagi, misalnya gue menemukan tim gue seperti itu. Jadi menurut gue problem itu terjadi bukan karena kerjaannya bro. Bukan karena kerjaannya. Itu karena interaksi dia sama keluarganya kurang. Kualitasnya ya, bukan frekuensinya gitu ya. Kualitasnya kurang. Nah, karena dia mungkin interaksinya kurang, lama-lama jadi kebiasaan mengurangi interaksi, mengurangi kualitas interaksi tadi. Ya kan? Kalau udah kebiasaan akhirnya jadi malas ngobrol. Malas cerita, malas curhat, malas terbuka. Maka diceritalah sama teman kantor ya yang lawan jenis.
ya kan? Nyaman, Nah, nyambung tuh, klop nyambung tuh. ya, nyambung. Nyekrup gitu kan. Nyekrup, akhirnya kok lebih enak ya cerita sama teman kantor nih Iya. gitu kan. Nah, disitulah mulai terjadi tuh yang namanya LDR membawa maut. gitu kan. Bukan ipar Bukan membawa ipar maut. bawa, LDR LDR membawa. membawa maut gitu kan. Ya karena dia kualitas interaksinya memang sama keluarga tidak dia prioritaskan gitu. Bukan karena kerjaannya.